Halo semuanya, dalam video kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi atau hasil kerjasama kami dalam mata kuliah manajemen lembaga keuangan. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota-anggota yang ada dalam kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Destri Dwi Ramadanti Mananu dengan NIM 210611020487. Di sini saya bertugas sebagai desain animasi video. Dan yang kedua ada Chilfriend Hazel Adnanda Fauzi dengan NIM 210611020493. Di sini ia bertugas sebagai editing video. Dan yang terakhir, Tesalonika Naisila Palandeng dengan NIM 210611020486. Di sini ia bertugas sebagai pencari materi dan editing PPT. Teknologi keuangan bisnis. Apa itu vintage? Vintage adalah singkatan dari Financial Technology yang berarti teknologi keuangan. Vintage adalah inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial sehingga transaksi keuangan bisa dilakukan dengan praktis, mudah, dan efektif tentunya. Teknologi vintage Indonesia dimulai tahun 2006, namun sayangnya saat itu masih sedikit perusahaan menggeluti bidang ini ketika Society Vintage Indonesia didirikan pada tahun 2015. Maka kepercayaan vintage Indonesia mulai tumbuh di kalangan masyarakat. Akibatnya, perusahaan vintage di Indonesia mengalami pertumbuhan begitu pesat, sehingga 140 perusahaan tercatat dalam daftar vintage OJK. Dasar hukum vintage adalah sebagai berikut. Yang pertama, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/22 DKSP mengenai penyelenggaraan layanan keuangan digital. Yang kedua, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 mengatur segala hal terkait uang elektronik. Dan ketiga, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 menetapkan penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Manfaat vintage ada 5. Yang pertama, transaksi keuangan jadi lebih mudah. Ketika akan melakukan transaksi finansial, Anda tidak perlu lagi ke rumah atau pergi ke bank untuk melakukannya. Hanya melalui ponsel pintar, segala aktivitas keuangan bisa diselesaikan. Pastinya hal ini memudahkan masyarakat. Yang kedua, akses pendanaan lebih baik. Teknologi keuangan berkembang pesat sehingga menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Hal ini mengakibatkan semakin banyak orang memahami cara mendapat bantuan pendanaan untuk menunjang kegiatan-kegiatan harian mereka. Yang ketiga, taraf hidup masyarakat meningkat. Setelah masyarakat mendapatkan akses pendanaan lebih baik, maka masyarakat bisa menggunakan dana tersebut guna membiayai aktivitas konsumtif dan produktif mereka. Akhirnya, taraf hidup dan kesejahteraan hidup mereka pun meningkat. Yang keempat, mendukung inklusi keuangan. Yang dimaksud inklusi keuangan adalah keterlibatan masyarakat dalam transaksi ekonomi, mulai dari jual beli, iuran, sampai simpan pinjam. Kemudahan teknologi vintage telah menjembatani berbagai transaksi ekonomi tersebut, sehingga inklusi keuangan pun makin meningkat. Dan yang kelima, mempercepat perputaran ekonomi. Akses keuangan dan kemudahan bertransaksi mendorong arus perputaran ekonomi semakin cepat dan praktis. Selain itu, vintage membantu pelaku usaha untuk mendapatkan modal dengan bunga rendah melalui pinjaman online sebagai produk vintage. Keterikatan teknologi bisnis dan keuangan. Teknologi sangat berperan penting bagi bisnis dan juga keuangan. Teknologi, bisnis, dan juga keuangan memiliki keterikatan. Ketika memulai bisnis, kita harus memperhitungkan untung dan rugi agar bisnis yang dijalankan bisa berkembang. Makanya uang yang masuk dan keluar harus diperhitungkan dengan baik. Di zaman dahulu, semuanya dilakukan secara manual, sehingga terkadang melakukan kesalahan, misalnya perhitungan untung rugi bisnis kurang tepat, produktivitas yang menurun, memasarkan produk dan komunikasi dengan pelanggan kurang efektif,
dan akurat sehingga muncullah teknologi keuangan vintage yang membantu masyarakat juga para pengusaha dalam berbisnis menjadikan lebih fleksibel dan praktis. Pengertian Bank Umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pengertian bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum memiliki 3 fungsi secara umum, yaitu yang pertama agen of trust atau agen kepercayaan, di mana Bank Umum memiliki kewajiban untuk turut serta dalam pembangunan negara Indonesia. Karena itulah Bank Umum menjadi agen kepercayaan. Yang kedua, equity atau agen ekuitas. Fungsi Bank Umum ini dibutuhkan selaku agen ekuitas dan agen permodalan. Hal ini membuat seluruh rakyat Indonesia bisa meminjam modal di bank dengan bunga peminjaman yang sudah disetujui sebelumnya. Yang ketiga, agen of development atau agen pembangunan. Yang ketiga ini, Bank Umum juga fungsi sebagai sebuah agen terpercaya atau agen of trust, di mana Bank Umum harus menjadi sebuah badan usaha perbankan yang bisa dipercaya semua rakyat Indonesia. Selanjutnya adalah kegiatan dalam Bank Umum. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menerbitkan surat pengakuan hutang. Yang keempat, membeli, menjual, atau menjamin surat-surat atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabah. Yang keempat, memindahkan uang atau baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabahnya. Terakhir, menempatkan dana pada peminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk cek atau sarana lainnya. Selanjutnya, jenis bank umum. Dalam bank umum memiliki 2 macam jenis berdasarkan status atau kedudukannya, yaitu yang pertama ada bank devisa. Bank devisa adalah bank yang mendapat persetujuan atau ditunjuk oleh bank sentral untuk dapat melakukan kegiatan usaha bidang perbankan dalam valuta asing. Kelebihan bank devisa diantaranya dapat menawarkan jasa bank yang berhubungan dengan mata uang asing seperti transfer uang ke luar negeri, transaksi ekspor dan impor, jual beli valuta asing, dan lain sebagainya. Yang kedua, bank non-devisa. Bank non-devisa adalah bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi bank devisa, sehingga tidak bisa melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Selanjutnya ada sumber dana bank. Yang pertama, dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Perolehan dana dari sumber bank itu sendiri atau modal sendiri adalah dana yang diperoleh dari dana bank. Salah satu jenis dana yang bersumber dari bank itu sendiri adalah modal setor dari para pemegang saham. Dana sendiri adalah dana yang berasal dari para pemegang saham bank atau pemilik saham. Kedua, dana dari deposan. Pada dasarnya, sumber dana dari masyarakat dapat berupa giro atau demand deposit, tabungan atau saving deposit, dan deposito berjangka atau time deposit yang berasal dari nasabah perorangan atau badan. Yang ketiga, dana pinjaman. Dana pinjaman yang diperoleh bank dalam rangka menghimpun dana antara lain dapat berupa sebagai berikut. Yang pertama, call money. Yang kedua, pinjaman antar bank. Ketiga, kredit likuiditas Bank Indonesia. 4. Sumber dana lain. Sumber penghimpunan dana dapat juga berasal dari sumber-sumber lain yang tidak dapat digolongkan dalam jenis dana di atas. Sasaran manajemen bank umum. 1. Sasaran jangka pendek. Sasaran jangka pendek ini berkaitan dengan penggunaan waktu dalam operasional bank untuk mencapai tujuan yang bersifat jangka pendek.
Sasaran manajemen bank jangka pendek antara lain pemenuhan likuiditas, terutama untuk memenuhi likuiditas wajib minimum yang ditetapkan oleh otoritas moneter, di samping kebutuhan likuiditas untuk memenuhi penarikan dana oleh nasabah sehari-hari, menyediakan jasa-jasa lalu lintas pembayaran, dan penanaman dana dalam bentuk surat-surat berharga jangka pendek atau instrumen pasar uang. 2. Sasaran jangka panjang. Sasaran jangka panjang manajemen bank adalah bagaimana memperoleh keuntungan dari kegiatan bank untuk meningkatkan nilai perusahaan dan memaksimalkan nilai investasi dari pemilik bank. Bank Syariah, Perbankan Syariah atau Perbankan Islam, Al-Masrafiyah Al-Islamiyah, adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan syariat Islam. Tujuan utama bank syariah adalah menyediakan fasilitas keuangan dengan mengupayakan instrumen-instrumen keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan norma syariat Islam. Prinsip syariah. Pertama, pemberi dana wajib untuk berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjamkan dana. Yang kedua, Islam melarang konsep menghasilkan uang dari uang. Uang hanyalah media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik. Yang ketiga, unsur gharar, ketidakpastian, itu tidak diperbolehkan. Kedua belah pihak harus mengetahui secara pasti hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi. Yang keempat, investasi hanya boleh diberikan kepada usaha-usaha yang tidak diharamkan oleh Islam. Contohnya, usaha minuman keras tidak boleh didanai oleh perbankan syariah. Yang terakhir, pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperkenankan. Fungsi bank syariah. Pertama, bank syariah berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Yang kedua, bank syariah menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, dan dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Yang ketiga, bank syariah bisa menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf. Bank Perkreditan Rakyat. Pengertian bank perkreditan rakyat adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Definisi bank perkreditan rakyat atau disingkat BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Fungsi bank perkreditan rakyat. Pertama, untuk memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat untuk menerima tabungan mereka dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Kedua, untuk memberikan kredit. Ketiga, menyediakan pembiayaan bagi nasabah yang berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Ketiga, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, atau pada bank lain. Keempat, menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dan yang terakhir, menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan. Syarat dan ketentuan bank perkreditan rakyat. Pertama, tidak boleh menerima dana dari masyarakat yang disimpan dalam bentuk simpanan giro. Yang kedua, tidak boleh mengikuti kegiatan jasa lalu lintas pembayaran atau clearing.
Yang ketiga, tidak boleh melakukan kegiatan usaha perdagangan valuta asing. Yang keempat, tidak boleh melakukan kegiatan usaha perasuransian. Dan yang terakhir, tidak boleh melakukan kegiatan usaha di luar kegiatan usaha yang telah ditetapkan dalam undang-undang.